Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bi'ulumihi fid darain amin. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin. Safiruha, sifat yang tidak memiliki lawan ini adalah safiruha. Itu adalah sifat safir. Hurufnya ada 3. Disebutkan sini apa? Sadun. Huruf apa itu? Sad. Wa zai, huruf zai. Dan sin berarti huruf sin. Kemudian qalqalatun, sifat qalqalah hurufnya qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Kita akan mulai pembahasannya itu pada sifat safir. Safir ini secara bahasa adalah sautun yushbihu sautat ta'ir, suara yang menyerupai suara burung. Berarti kalau bukan burung, at-ta'ir itu sesuatu yang bisa terbang, bukan hanya burung. Berarti kalau huruf apa? Sin menyerupai apa? Suaranya. Suara belalang. Suara belalang itu bunyinya belalang bisa terbang? Bisa, berarti ta'ir. Kemudian huruf zai. Suara apa? Lebah. Suara lebah terbang nggak? Berarti ta'ir, bisa terbang. Kemudian suara sod. Apa yang bisa bersuara kayak gitu? Angsa. Kapan angsa suara kayak gitu? Ketika dia merasa ada yang tidak aman atau ada musuh, makanya tundukkan kepalanya dan begini. Tapi kalau biasa-biasa saja bunyinya berarti enggak. Berarti angsa itu memiliki 2 posisi suara. Yang dimaksudkan saja suaranya angsa bisa terbang enggak? Bisa. Bisa. Kalau jenis angsa Indonesia terbangnya hanya jaraknya dekat, tapi kalau angsa luar negeri terbangnya jauh. Baik, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah suara tambahan yang keluar di antara gigi seri yang menyertai huruf saat huruf itu diucapkan, atau tajamnya suara huruf ketika diucapkan disebabkan melalui makhraj yang sempit. Jadi ketika mengucapkannya ada sifat safirnya. Misalnya kalau huruf shad disebutkan dengan so. Ini berarti huruf shad dia istilah safir juga. Berarti dan tidak berpengaruh pada bibir. So, si, su, as. Kemudian huruf sin, sa, si, su, as. Kemudian huruf zai, za, zi, zu, az. Berarti 3 huruf ini harus ada suara safirnya. Kalau hilang safirnya,
penyebutannya penyebutannya salah. Ikut dah. Baik. Nah, contoh yang tidak ada safirnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ada safirnya? Safir harus agak gitu. Ihdinas itu baru safir. Kalau hanya ihdinas siratal, shadnya ada, sifat safirnya nggak ada. Itu salah. Oh, ya kayak gitu. Hari harus ada safirnya. Ihdinas Kalau sin ada juga nasta'in. Kalau ada sinnya nggak ada safirnya salah. Nasta'in harus nasta'in. Apa lagi? Zai. Contohnya apa? Bil hazl. Jadi zainya harus jelas bunyinya. Ada safirnya. Ada yang beralasan bahwa bibir itu dimoyongkan karena ada safirnya. Saya bilang, jawabannya gimana? Bukan hanya huruf shad yang bersifat safir, ada lagi 2 huruf, zai dan sin. Kenapa sin dan zai nggak dimoyongkan bibirnya? Baru sadar, oh ternyata tidak harus dan tidak boleh dimoyongkan kecuali berkat dhamma. Jadi kalau dia tidak berkat dhamma tidak boleh monyong. Su berkat dhamma, zu berkat dhamma, su berkat dhamma. Kalau fathah dan kasrah tidak. So, si, sa, si, za, zi. Jadi tidak ada pengaruhnya di bibir. Baik. Jadi kesalahan dalam mengucapkan huruf shafir adalah menghilangkan sifat shafirnya. Kemudian adalah memoncongkan bibir ketika mengucapkan sifat shafir. Itu kesalahannya 2 yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah qalqalah. Qalqalah secara bahasa adalah bergetar atau goncangan atau bergoncang. Sedangkan istilah adalah bergetarnya suara saat mengucapkan huruf sehingga terdengar padanya bunyi yang kuat. Hurufnya ada 5. Qutbu jadin. Qa, ba, jim dan dal. Qutbu ini merupakan derajat kewalian, kutub. Kita biasa dengar dengan wali kutub. Jadin, kakeknya sudah menjadi wali kutub. Ini penjelasan saya dapat dari Syekh Nabil. Qutbu jadin artinya kakeknya orang tersebut sudah mencapai derajat wali kutub. Tapi kalau bahasa Indonesia kita misalnya makanan aja, nggak ada sama untuk ibadah. Bahasa Baratnya makan, makanya apa? Biasanya perumpamaan makan atau perumpamaan pakaian, baju di toko, atau di toko baju. Kalau jadi kutub harus ada semangat ibadah. Ini nggak semangat berpakaian aja. Yang penting penampilannya bawah. Baik. Kemudian apa lagi? Tingkatan qalqalah. Pertama, qalqalah terbagi menjadi 4. Ini kita sebutkan perbedaan-perbedaan ulama ya, biar kita paham. Yang pertama terbagi menjadi 4 tingkatan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Atiyah Qabil Nasr pada bukunya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 147, dan Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi pada kitabnya Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari halaman 86. Pendapat ini yang saya ikuti, bahwa kalau ada 4 tingkatan. Itu juga Syekh Nabil. Qalqalah pertama qalqalah akbaru, yang kedua qalqalah kubra, yang ketiga qalqalah sughra, yang keempat qalqalah asgharu. Qalqalah akbar terjadi ketika atau saat
waqaf pada huruf yang bertasydid seperti al-haqqu, kalau waqaf menjadi al-haqqa. Watabba, kalau waqaf menjadi watabba. Watabba. Al-hajju, kalau waqaf menjadi al-hajja. Asyaddu, kalau waqaf menjadi asyadda. Asyadda. Makanya disebut dengan qalqalah akbar. Kenapa? Karena bertasydid. Yang kedua, qalqalah kubra, terjadi pada ketika waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid seperti al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaqi menjadi birabbil falaq. Kemudian qalqalah sughra terjadi ketika membaca qalqalah sukun dalam pertengahan kata. Contohnya apa? Qad aflaha. Qad aflaha. Ketika disambung dengan kata setelahnya menjadi di pertengahan kan? Qad aflaha. Al-buruj. Al-buruj kalau apa? Kalau kubra. Kenapa? Nah, di akhir kita wakafkan. Sama dengan qad kalau kita wakaf. Tapi kalau qad di tengah kata menjadi sughra. Qad aflaha. Kemudian apa lagi contohnya? Wal fajru. Jimnya kalau sughra. Ya qanuqo. Qafnya kalau apa? Pokoknya kalau apa? Mantap. Alhamdulillah. Baik. Sekarang qalqalah asghar. Apa itu qalqalah asghar? Qalqalah yang berada huruf qalqalah yang berharakat. Walaupun bunyi qalqalahnya tidak nampak sebab hanya menunjukkan sifat asli hurufnya. Nah, hal ini dapat dipahami karena Imam Ibnu Jazari memasukkannya kepada sifat lazimah. Sifat lazimah. Apa artinya lazimah? Sesuatu yang tidak berpisah dengan sesuatu. Berarti kalau Imam Al-Jazari menyebutkannya sifat lazimah, berarti sifat yang senantiasa menyertai. Maka karena kalau dimasukkan pada sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat lazimah, maka dia ada pada yang berharakat. Nah, tapi tidak nampak. Juga beliau menyebutkan dalam kitab apa? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Apa itu? Wadzalika as-sautu fi sukunihinna abyanu minhu fi harakatihinna wa huwa fil waqfi amkan. Wadzalika as-sautu, dan suara itu artinya suara qalqalah. Fi sukunihinna, ketika dalam kondisi sukun, abyanu minhu, lebih jelas bunyinya daripada fi harakatin, ketika berharakat. Berarti ini menunjukkan qalqalah ketika berharakat, cuma tidak jelas. Lebih jelas mana? Fi sukunihinna. Wa huwa fil waqfi amkan, dan bunyi tersebut ketika dalam kondisi waqaf lebih memungkinkan untuk diucapkan. Ini menunjukkan bahwa qalqalah ada ketika berharakat fathah, cuma tidak nampak. Baik. Pendapat kedua, qalqalah menjadi 3 tingkatan, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Rafiq Mu'min Asy-Syuraki pada kitabnya Al-La'ali Adz-Dzahabiyah fi Syarhil Muqaddamatil Jazariyah pada halaman 20 dan 21. Begitu juga Syekh Dr. Yahya Al-Ghawsani pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nawariyah wa Mulahadhat At-Tatbiqiyah halaman 107 dan 108. Disebutkan qalqalah pertama qalqalah akbar, ketika waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid seperti al-hajju dan watabba. Kalau waqaf berarti al-hajja watabba. Kemudian kedua qalqalah kubra, ketika waqaf pada huruf qalqalah yang tidak bertasydid. As-samadu, apa waqafnya? As-samada. Ahadun, apa? Ahad.
karena tidak bertasydid. Namanya apa? Kubra. Kemudian qalqalah sughra ketika di tengah kata. Contoh qad aflaha. Qad di sini kubra atau sughra? Sughra. Kenapa? Karena di tengah kata. Baik. Kalau berhenti di qad berarti kubra. Mantap. Kemudian wal fajru. Jim di sini qalqalahnya apa? Sughra. Wal fajr karena dia di tengah kata. Baik. Kemudian pendapat ketiga, qalqalah terbagi menjadi 2 tingkatan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud yang dikenal dengan Abu Rimah pada kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid halaman 25. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1316 Hijriah. Pendapat ini diikuti oleh siapa? Dr. Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid pada kitabnya At-Tajwid Al-Musawwar halaman 188 dan 189. Jadi qalqalah kubra ketika berada di akhir kata, sama saja bertasydid atau tidak bertasydid. Namanya apa menurut ini? Kubra. Contohnya watabba dan ahadun. Kalau kita berhenti watabba itu bertasydid kan? Ahadun kalau berhenti ahad. Bertasydid enggak? Enggak. Tidak digabungkan. Kemudian qalqalah sughra ketika berada di tengah kata. Contohnya apa? Qad aflaha dan wal fajr. Baik. Sekarang berarti pendapat mana yang saya ikuti tadi? Apa? Qalqalah ada berapa? 4. Baik. Kemudian cara penyebutan huruf yang bersifat qalqalah. Kita disebutkan di sini ada juga perbedaan ulama mengenai cara penyebutannya. Yang pertama disebutkan oleh Profesor Dr. Sya'ban Muhammad Ismail, pengajar Universitas Ummul Qura Mekah, menyebutkan dalam bukunya Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ilmi Tajwid halaman 83. Yang kedua, Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi, pengajar Fakultas Al-Quran dan Dirasat Islamiyah di Universitas Madinah, dalam bukunya Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari halaman 87. Dan Syekh Dr. Abdul Rahim, pengajar qiraat di Masjid Al-Azhar Mesir, pada penjelasannya mengenai pengucapan qalqalah. Ini dapat dilihat di YouTube ya, di link tersebut. Ulama mengatakan apa? Ulama berbeda pendapat mengenai tata cara penyebutan apa? Qalqalah, melebihi 1 pendapat. Melebihi berapa? 1 pendapat. Kemudian disebutkan ya masyhur ada 2. Masyhur ada 2. Yang pertama, penyebutan huruf qalqalah mengikuti atau condong ke harakat huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berharakat fathah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke fathah. Nanti saya contohkan. Jika sebelumnya berharakat kasrah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke kasrah. Jika sebelumnya berharakat dhammah, maka bunyi qalqalah lebih dekat ke dhammah. Itu pendapat pertama. Yang kedua, penyebutan huruf qalqalah lebih dekat ke fathah secara mutlak. Dan kedua cara ini benar, yang pertama dan yang kedua. Tapi penulis, maksud saya sendiri, membaca dengan bacaan pertama yang lebih dekat dengan keharakat sebelumnya, sebagaimana guru saya, siapa tuh? Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Ya, beliau diriwayatkan daripada gurunya juga. Begitupun beliau menyebutkan bahwa bacaan Syekh Khalil Al-Khusari, Syekh Abdul Basit dan Syekh Mustafa Ismail sesuai dengan harakat huruf sebelumnya. Sekarang kita perhatikan contohnya. Saya akan praktekkan 2 penyebutan. Yang pertama condong ke fathah secara mutlak. Di sini pendapat kedua. Yang pendapat pertama apa?
mengikut harakat sebelumnya. Nah, baik. Di sini ada kutbu jadin. Nah, berarti yang pertama huruf apa? Huruf qaf. Condong ke fathah berarti ya qadir, ya qadir, ya qadir. Nah, kemudian ke dhammah muqtadir, muqtadir, muqtadir. Nah, kalau saya condongkan ke fathah muqtadir, muqtadir, muqtadir. Saya tidak bilang muqtadir. Nah, kalau dia ke kasrah iqtaraba, 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 tetap tebal sedikit. Nah, kemudian kalau dia ke fathah iqtaraba, iqtaraba, beda bunyinya. Nah, kemudian huruf ta yang condong ke fathah, berarti seluruhnya berkat fathah. Ya taba'u, ya taba'u, ya taba'u. Nah, kemudian condong ke dhammah nutufah, nutufah, nutufah. Kalau dia condong ke fathah nutufah, 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 beda nggak bunyinya? Nah, kemudian ke kasrah iqafi, iqafihi, itu bacanya iqafihi. Ini saya koreksi ya, itu fa-nya berkat kasrah ya. Nah, iqafihi. Kalau dia condong ke fathah iqafihi, iqafihi. Nah, kemudian ba ya bahas, ya bahas, ya bahas. Kemudian condong ke dhammah, ke dhammah la tublawunna, la tublawunna, la tublawunna. Kalau ke apa? Ke fathah la tublawunna, la tublawunna, la tublawunna. Beda nggak? Nah, sekarang yang ke kasrah ib'ats, 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 ib'ats. Kalau condong ke fathah ib'ats, ib'ats, ib'ats. Tapi bukan iba, kalau iba berharakat. Ini condong saja. Ib'ats. Kemudian jim ke fathah wajtanibu, wajtanibu, wajtanibu. Kemudian yang condong ke dhammah yujaba, yujaba, yujaba. Kalau ke fathah yujaba, yujaba, yujaba. Kalian ke kasrah ijtabakum, ijtabakum, ijtabakum. Kalau ke fathah ijtabakum, ijtabakum, beda bunyinya. Kemudian ke dal yada'una, yada'una, yada'una. Kemudian ke dhammah wal budna, wal budna, wal budna. Kalau ke fathah wal budana, wal budana, wal budana. Kalau ke kasrah lam yalid, lam yalid, lam yalid. Kalau ke fathah lam yalida, lam yalida, lam yalida. Saya mengikuti apa tadi yang pertama yang condong ke harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah condong ke fathah, sebelumnya dhamma condong ke dhamma, sebelumnya kasrah condong ke kasrah. Ini harus dilatih ya. Kemudian kesalahan dalam pengucapan qalqalah menambahkan apa ini? Hamzah sukun. Apa itu? Kita tambahkan, misalnya kita sukunkan di sini ya qadir menjadi ya qadir, ya qadir, ya qadir. Ada bunyi hamzah sukun kan? Itu harus dihilangkan. Jadi ya qadir. Jadi jangan terlalu ditekan sehingga muncul hamzah. Sama watabba. Ada hamzah sukun, itu harus hilang. Watabba. Itu baru hilang. Yang kedua jangan ditambahin ha sukun.
Contohnya apa? Watabbah. Ada hamzah sukun, ada hal sukun. Itu kesalahan, harus hilang. Watabbah. Baik. Jangan watabah, nggak boleh. Itu berharakat, itu nggak sukun, itu berharakat. Ditambahin lagi hal sukun, ya jadi dua kesalahannya. Baik. Kita telah bahas qalqala dan shafir. Nah, walinu wawun wa ya'un sakana wa fataha qabalahuma. Ini kalau tufa sukina, kalau di sini sakana. Ya, itu bedanya. Walinu wawun wa ya'un sakana wa fataha qabalahuma. Yang sifat lin hurufnya ada berapa? Dua, yaitu huruf waw dan huruf ya. Kapan? Ketika sukun yang berada setelah harakat fathah. Lin huruf bahasa apa? Lunak. Istilah yang huruf dengan lunak ketika huruf itu mati dan huruf sebelumnya berharakat fathah, seperti khauf, bait. Hurufnya ada dua. Apa itu tadi? Kapan? Ketika sebelumnya berharakat fathah. Yang harus lunak. Khauf, bait. Ketika waqaf menjadi diserupakan hukumnya dari arid li sukun. Khauf dan bait, berarti harus kalau berhenti berapa? 2 atau 4 atau 6. Kalau diwasalkan berarti tidak boleh dipanjangkan. Khaufun, baitun. Tapi harus tetap lunak, nggak boleh khaufun. Itu nggak lunak namanya. Baitun. Harus lunak baitun. Khaufun, baitun, itu namanya lunak ya. Kemudian wal inhirafu suhiha fil lam wa ra wa bi takbirin ju'il. Dan sifat inhiraf pada huruf lam dan huruf ra, kemudian ra juga memiliki sifat takrir. Inhiraf menurut bahasa artinya membelokkan atau condong, sedangkan istilah membelokkan suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan jalan keluarnya terhalang oleh lidah. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ra. Dan pendapat ini yang kuat menurut Syekh Nabil. Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad, ya guru saya di Mesir ya. Yang saya ambil qiraah asyarah. Berarti umpamakan ini apa? Ini lidahnya, ini lidah. Ketika mengucapkan huruf apa tadi? Lam dan ra. Kalau huruf lam berarti kemana? Ke samping. Berarti sini suaranya melalui sini. Nih. Maka ini umpamakan dari dalam, dari apa nih? Suara dalam kan? Ini naik ke langit-langit kan? Maka ini suara ke sini, beloknya ke sini, maka condong atau berbelok. Kan ini naik ke langit-langit gini. Kalau di huruf ra condongnya kemana? Ke tengah, baru keluar di sini. Karena ada getaran di ujungnya. Ketika getaran di situ, suara keluar di situ. Maka condongnya dari sini ke samping, ke tengah. Kalau lam, dari sini ke samping. Itu bedanya ya. Baik. Itu ada gambarnya di sini, mudah dilihat. Kemudian bitakririn ju'il. Dan sifat takrir ju'ila fi harfi ra, ditajikan ke huruf apa? Huruf ra. Jadi huruf ra memiliki sifat takrir, tapi sifat ini untuk diketahui saja, bukan untuk diterapkan. Karena kalau diterapkan salah. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa ra di situ? Sekali goyang itu namanya takrir. Berarti kalau banyak goyangnya, penyebutannya otomatis salah. Karena dituntut di sini sifatnya diketahui untuk dihindari, bukan untuk diterapkan. Baik. Maka getarannya sekali saja. Kemudian Imam Ibnu Jazari menyebutkan juga pada kitabnya Tamhid fi Ilmi Tajwid.
beliau mengatakan wal lahnul khafiyyu huwa mislu takrir ra'at, dan lahna khafi, kesalahan ringan tidak merubah makna, seperti apa? Menggetarkan ujung lidah berulang-ulang saat mengucapkan huruf ra. Kemudian beliau juga sebutkan pada kitabnya Nashr fil Qiraatil Ashr, qad tawahhama ba'dun nasi anna haqiqat takriri tar'idul lisan biha al-marrata ba'da al-marrati fa azhara dhalika hala tashdidiha kama dhahaba ilaihi ba'dul andalusiyyin was-sawabu at-tahaffuz min dhalika bi ikhfa'i takririha kama huwa madhabul muhaqqiqin. Artinya apa? Qad tawahhama ba'dun nas, sebagian orang beranggapan bahwa hakikat takrir itu mengulang-ulang getaran lidah, sebagaimana kemudian dia tampakkan ketika huruf ra itu bertasydid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Andalusia, sekarang Spanyol. Wasawab, kata siapa nih? Imam Ibnu Jazari. Yang benar adalah at-tahaffuzu min dalika, menjaga supaya ujung lidah tidak bergetar berulang-ulang, bi ikhfa'i takririha, dengan tidak menampakkan getarannya, kama huwa madhabul muhaqqiqin, sebagai nama madhab muhaqqiqin, artinya ahli tajwid. Berarti di sini sifat ra memang punya sifat takrir, artinya berulang-ulang, tapi sifat ini bukan untuk diterapkan. Baik, untuk dihindari saja. Kemudian berikutnya walit tafasyi shinobolan istatil. Sifat tafasyi menurut bahasa artinya menyebar. Sedangkan istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan menyebarnya angin di dalam mulut. Berarti sya, sya, shi, shu, ash. Berarti ketika di sini makhrajnya mana? Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Berarti di sini hanya makhrajnya doang. Belum ada sifatnya disebut. Sifatnya ini ketika di sini kan naik, turun, menyebar, turun di sini menyebar. Begini. Naik di sini, turun. Itu hanya menyebar. Sya, shi, shu, ash. Dan ini enggak berpengaruh di bibir kecuali dia berkat dhamma. Kemudian apa lagi? Istitalah. Menurut bahasa artinya memanjang. Sedangkan istilah huruf yang disertai dengan memanjangnya suara dari permulaan sisi lidah sampai ujungnya. Sifat ini hanya dimiliki oleh sifat apa? Huruf apa? Bod. Sebagaimana sifat tafasyi hanya dimiliki oleh sifat huruf shin, maka sifat istitalah hanya dimiliki oleh bod, nggak boleh dimiliki oleh yang lain. Ini namanya setia. Baik. Berarti di sini umpamakan ini huruf bod, ini lidah, maka sisi akan dari sini, dari apa? Pangkal ke depan, mengikuti sisi atau tepi lidah. Di sini. Umpamakan ini, maka dia di sini, ini menempel di ujung, di atas, atau di samping. Ini di samping kanan, tadi samping kiri, begini. Berarti huruf bod ketika diucapkan lidah tidak turun, dia berada di atas, nggak kelihatan, nggak boleh tampak. Di sini pernah saya lihat menyebut ada pernah orangnya nggak pernah datang lagi. Ketika ucapan huruf bod ini, walau bolin, artinya salah itu, karena salah makhraj, salah sifat, dua kesalahannya. Karena makhrajnya bukan antara dua ujung gigi seri, dia di atas. Ini makhrajnya dari sepi, kanan atau kiri. Maka ketika siapa ada suara yang memanjang, walam bolin, dia panjangnya hanya mengikut makhrajnya, nggak boleh melebihi. Walam bolin, walam bolin. Kalau sukun fil erm, kalau berhakat
Bo, wi, bu, em, em, em. Berarti bo, wi, bu, em. Kesalahan kita sebagian ucapkan dengan dal yang tebal. Berarti yang difungsikan apa? Ujung lidah doang. Tapi enggak. Contoh. Salah ini. Waladolin. Itu dal atau bod? Dal. Jadi kalau ada imam kedengaran waladolin, pastikan itu bukan bod. Itu pasti dal yang tebal. Itu salah huruf. Beda bunyinya. Kalau bod bunyinya waladolin. Apalagi kesalahan yang lain, diucapkan mirip dengan to yang punya titik. Huruf apa tuh? Allah. Walawwalin. Nah, itu salah. Berarti kesalahan itu harus kita hindari ya. Harus diberikan sifat sesuai dengan sifatnya. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kemudian sifat apa lagi? Perbedaan sifat istitola dan mat. Sama-sama panjang kan? Apa perbedaannya? Kalau istitola memanjangnya suara pada makhraj huruf, pada makhrajnya. Berarti kalau selesai makhrajnya habis juga panjangnya. Kalau mat, bacaan panjang pada huruf. Bacaan panjang pada huruf. Kalau istitola pada makhraj huruf. Itu beda ya. Kalau istitola nggak sampai 2 harakat, kalau mat 2 harakat. Kemudian sifat berikutnya adalah gunnah, dengung. Jika dipandang sebagai sifat, berarti ia adalah sifat yang selalu menyertai mim dan nun dalam keadaan berharakat, fathah, kasrah, dhammah, ma, mi, mu, ada dengungnya. Dan sukun, berarti kalau sukun ada juga dengungnya. Sama saja ikhfa ada dengungnya. Izhar, idhar khalqi ada dengungnya enggak? Ada. Kita disebutkan tadi enggak berpisah. Dia setia tuh. Dia setia. Kemudian apa lagi? Idgham. Ada dengungnya? Ada. Cuma kadar dengungnya antara idhar dan idgham berbeda. Begitu juga ketika dia berharakat mamimu. Nanti kita jelaskan pada pembahasan mengenai gunnah. Ini kita bahas sifat ya. Ada pembahasan tersendiri nanti. Kemudian sifat dengung ini tidak disebutkan Imam Jazari pada pembagian sifat, tapi pada bait wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Nampakkanlah dengung, panjangkanlah sifat dengung pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Bukan di sini maksudnya mim dan nun yang bertasydid itu hanya nampak dengungnya saja, tapi kita akan bahas di nanti pembahasan sifat dengung bahwa yang memiliki dengung itu apa tadi? Idhar, ikhfa, idgham, dan mim dan serta nun yang berharakat, bukan hanya yang bertasydid. Penjelasan mengenai tasydid ini hanya dalam kondisi dengung yang sempurna. Artinya berapa harakat? 2 harakat. Nanti kita bahas pada idgham. Kemudian sifat aradhiyah. Tadi kita bahas sifat lazimah ya. Sifat aradhiyah halaman 59. Sifat aradhiyah artinya sifat yang tidak selalu menyertai huruf. Kalau lazimah selalu menyertai. Kalau aradhiyah datang-datang dalam kondisi tertentu dan hilang dalam kondisi tertentu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah As-Samannudi pada nawamannya disebut dengan La'ali'il Bayan. Maka disebutkan idharun idghamun wa qalbun wa kada ikhfa wa tafhimun wa riqqun ukhida wal maddu wal qasru ma'at taharruki wa aydan as-sukun wa saktu huki. Artinya idhar itu berjumlah apa? Idhar. Apa tadi? Sifat aradhiyah.
Jumlahnya apa? Idhar. Yang pertama apa? Idhar. Kemudian idgham. Kemudian iklab. Wakada artinya begitu juga. Ikhfa berarti 4. Wa tafkhimun tafkhim. Wa riqqun tarqiq. Berarti udah berapa? 5. Ukhida. Disebutkan atau diambil, disebutkan penyebutannya. Begitu juga apa lagi? Wal maddu mad. Wal qasru qasr. Lawan daripada madnya. Ma'at taharruki harakat. Kasrah fathah dhamma. As-sukunu sukun. Kemudian as-saktu saktah. Huki telah dihikayatkan. Berarti ini ada 11 sifat. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Baik, sampai di sini dulu. Udah 40 menit lebih kayaknya nih.